Benar Tuhan, kami merasakan setiap hadirat-Mu di dalam setiap ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami. Kami percaya setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Edward Supit, kami percaya itu akan menjadi kekuatan buat kami. Bahkan menjadi setiap pelita buat langkah kaki kami kemanapun kami melangkah. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar setiap kebenaran firman-Mu, dan kami percaya kebenaran firman-Mu inilah yang akan memerdekakan kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, melalui setiap kebenaran firman-Mu ini, kami akan melihat bahwa kemenangan demi kemenangan akan terjadi atas kehidupan kami. Tundukkan pikiran kami di bawah pikiran-Mu Tuhan Yesus. Buka setiap pikiran kami Tuhan, buka setiap pendengaran rohani kami, buka hati kami Tuhan. Buka hati kami dan kami siap untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi hamba-Mu, Pastor Edward Supit ini, untuk mengatakan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar setiap kebenaran firman-Mu, tundukkan pikiran kami, dan setiap doa, ucapan syukur kami, bahkan pujian penyembahan kami, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Saya serahkan pada Pastor Edward Supit. Terima kasih. Ya, apa kabar semuanya? Waduh, senang banget ya. Ini hari Minggu nih, jarang-jarang nge-zoom hari Minggu nih. Biasanya hari Minggu jam segini udah selesai tugas, tapi ada tugas lagi yang baru. Tapi so happy, ini Faithful Community ya, PD Faithful. Walau baru pertama kali berjumpa sama semua, tapi senang gitu. Tadi memuji menyembah Tuhan sama-sama. Terus udah didoakan terlebih dahulu. Pokoknya seru banget. Ini nggak tahu ini di Jakarta atau di mana, soalnya ininya mendok banget ya. Iya. Anyway, dari gimana? Surabaya. Faithfulnya dari Surabaya. Tapi kami ibadah dari Sabang sampai Merauke ini, Pastor. Oh gitu ya? Wah. Ada yang dari Jakarta juga. Salam Sarangeo dulu ya. Salam. Oke, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa sebentar ya. Tuhan, kami berterima kasih untuk teman-teman sahabat dari Sabang sampai Merauke untuk boleh kumpul di tempat ini. Kami percaya tidak kebetulan, tapi Tuhan yang atur semuanya. Dan biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan bisa memperlengkapi kami semua, sehingga setiap kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, iman kami bertumbuh semakin dewasa, dan kami semakin kuat dalam menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan ini. Kami percaya hadirat Tuhan ada dimanapun, dari Sabang sampai Merauke, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, yes. Nah, hari ini mau bicara bahwa temanya simple ya. Yesus memberikan pengharapan. Jesus gives hope. Ya, Yesus memberikan pengharapan. Karena kita mau mengambil dari kisah Yairus, di mana di kisah ini Yesus sedang mengajarkan kepada kita semua bahwa pada saat kita menghadapi titik terendah di dalam hidup kita, pada saat kelihatannya keadaan sedang menghadapi yang namanya kematian, artinya kematian bisa macam-macam ya, kematian keuangan, kematian karir, kematian mimpi, bukan kematian secara fisik. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana anaknya Yairus itu bisa mati, tapi Jesus memberikan pengharapan whenever there is death. Ingat, pada saat kita nggak punya pengharapan, Tuhan bisa memberikan pengharapan dalam hidup kita. Ya, kita bisa tahu bahwa Dialah Tuhan yang bisa meredahkan badai. Pada saat waktu itu kita belajar di dalam Alkitab, badai yang bergelora dengan seketika Tuhan bisa menenangkan badai. Terus di dua kita juga tahu bukan hanya badai, tapi dia bisa mengusir iblis yang ada, yang orang yang sedang dalam kerasukan. Jadi di sini kita bisa belajar nanti bahwa Tuhan punya kuasa atas segala sakit penyakit. Ya, Tuhan bisa menyembuhkan seseorang yang tidak mungkin bisa disembuhkan, tapi hari ini kita bisa melihat anaknya Yairus yang sudah harusnya mati, tapi bisa kembali lagi
bangkit. Nah, saya percaya bahwa inilah kelebihan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa ini. Jadi kadang-kadang buat orang percaya itu kematian sesuatu yang sangat ditakutkan. Ya, kemarin malam dari hari Jumat, hari Sabtu, kami melayani seseorang jemaat kami yang tiba-tiba naik motor jatuh terus meninggal dunia, masih usia 44 tahun. Dan pada saat ibadah penghiburan pasti semuanya sedang berpikir, satu waktu aku juga sampai akan di situ loh. Nah, tinggal kita ini siap atau takut dalam menghadapi kematian. Tapi Amsal 31 ayat 25 berkata demikian. Ia tertawa tentang hari depan. She can laugh at the days to come. Intinya gini, waktu kita mengenal Yesus, kita bisa tertawa pada saat masalah terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan pada saat kita harus sampai menuju yang namanya kematian. Tertawa ini bukan tertawa stres atau tertawa yang tidak jelas, tapi tertawa karena kita tahu pada saat aku hidup untuk Kristus. Tapi kalau aku mati adalah sebuah keuntungan. Sehingga tidak ada lagi sesuatu yang ditakutkan. Nah, kita mau belajar hari ini dari Markus 5 ayat 21 sampai ayat ke-43. Tapi ayat 21 sampai 23, di sini kita bisa melihat pada saat Yesus menyeberang dengan perahu, orang banyak mengikuti Yesus, mengurumuni Yesus, dan waktu Yesus ada di tepi danau, datanglah seorang yang punya jabatan tinggi, kepala rumah ibadat yang namanya Yairus. Dan yang luar biasa, Yairus itu adalah orang yang selalu bertolak belakang dengan Yesus pengajarannya. Orang yang mengatakan, dengan orang-orang Farisi mengatakan Yesus adalah Tuhan yang sesat. Tapi kepala rumah ibadat dari orang Yahudi ini yang namanya Yairus, waktu melihat Yesus, dia bisa tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan kemudian di ayat 23, dan memohon kepada Yesus, Tuhan, anakku sakit dan hampir mati. Ini artinya penyakitnya ini udah parah banget. Tuhan tolong dong datang, tumpangin tangan saya, supaya anakku ini tidak mati, tapi sembuh. Nah, Yesus meresponi permohonan Yairus. Ingat, saudara. Sebelum saya melanjutkan khotbah ini, di saat ini pun juga saudara bisa berseru loh sama Tuhan. Saya nggak tahu, saudara mungkin nggak berseru anak saya sakit, nggak hampir mati, tapi keuangan saya sakit, saya sedang mengalami jalan buntu, atau tidak ada jalan keluar. Karena Yesus langsung merespon. Dan Yesus bilang, oke, yuk. Siapa nama kamu? Yairus. Yuk saya ikut kamu ke rumah kamu. Nah, orang-orang banyak itu juga mengikuti Yesus. Kan tadi kan memang dikatakan sebelumnya orang-orang banyak berbondong-bondong. Nah, yang menarik di ayat 35, ayat 35 ya. Di situ ketika Yesus berbicara, datanglah orang dari keluarga rumah ibadat itu, anakku sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tapi Yesus menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat itu, jangan takut. Percaya saja. Nah, yang menarik di sini adalah kenapa timbullah ayat 35? Karena sebelumnya ada seorang wanita datang menjamah jubah Yesus dan berkata, asal saja ku jamah jubahmu, aku sembuh. Dan Yesus berhenti melayani wanita tersebut. Itu yang menyebabkan kehadiran Yesus terhambat, dan dikatakan terlambat, istilahnya orang udah datang, udah deh nggak usah datang nih, anaknya udah mati Yairus, kamu nggak harus melanjutkan perjalanan. Mungkin pada saat waktu saudara berdoa, terus kayaknya bukannya ada jawaban, yang ada adalah kabar buruk yang terjadi di dalam hidup saudara. Tapi nanti kita akan mempelajari ke depannya. Yesus di ayat 37 sampai ayat 43, bahkan dikatakan di ayat 43 waktu Yesus sudah melakukan mujizat
kesembuhan, bahkan yang sudah mati pun bisa bangkit. Di ayat 23 dikatakan bahwa ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kenapa sih Yesus nggak mau memberitahukan kepada semua orang tentang kejadian tersebut? Ini saudara harus tahu, berita itu kalau tersebar luas, ini adalah berita orang yang sudah mati, Yesus datang, dan orang itu bisa bangkit. Bisa nggak bayangkan kalau dari desa ke desa mendengar ada orang yang bisa membangkitkan orang mati, maka keluarganya atau temannya atau kekasihnya atau anaknya atau orang tuanya yang pernah mati itu akan diseret keluar. Mau dibawa kepada Yesus supaya dibangkitkan. Saya bayangkan kalau di jalanan itu ada seperti orang-orang yang mati itu terus kemudian bangkit, terus kemudian jalan itu bisa sepanjang jalan, mungkin di Surabaya atau mungkin di Semarang, di mana itu seperti film trailernya Michael Jackson, yaitu zombie-zombie berkeliaran di situ. Itu membayangkan, makanya Yesus nggak mau. Karena Yesus tidak mau orang salah arti. Mari kita belajar hari ini. Ada 3-4 hal yang penting. Apa sih yang kita bisa pelajari dari mujizat ini? Dengan tema, Yesus memberikan pengharapan, Jesus gives hope. Saya berdoa bahwa setiap kita ini, apapun situasi kita, mungkin hari ini saudara bilang baik-baik aja, Pastor, puji Tuhan. Tapi satu waktu, saudara harus menghadapi yang namanya kematian dalam segala hal. Pegang khotbah hari ini. Dan lakukan. Maka Anda akan melihat bahwa yang kelihatan tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Setiap pintu yang tertutup, selama kita libatkan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi berkat Tuhan turun dalam hidup kita. Yang pertama, ingat baik-baik, catat baik-baik bahwa pada saat kita tidak tahu harus berbuat apa, berserulah kepada Yesus. Yairus itu sedang sedih banget, anaknya sudah mau mati. Kalau kita sebagai orang tua yang normal, waktu anak kita sakit, kita tuh rasanya kalau bisa tukeran deh, saya aja yang sakit dibandingkan anak saya. Saya punya anak 3, yang satu udah mau umur 20, udah 25, udah sebentar lagi 2 bulan lagi dia akan balik selesai master degree, dia akan ambil sekolah teologi juga di Singapura. Yang kedua Jacob udah 20 tahun. Kalau yang terakhir umurnya 15 tahun. Tapi dulu saya ingat waktu masih kecil, di mana pada saat dia sedang harus dioperasi jarinya, ketakutan banget. Dan kebetulan semua lagi tidak bisa mendampingi, jadi saya datang mendampingi, saya pakai handphone, saya kasih lihat YouTube film-film kartun yang lucu supaya mengalihkan ketakutannya pada saat waktu itu. Dan saya kayak guru sekolah minggu, terus buat joke, cerita-cerita supaya dia bisa tertawa, dan di situ kita bisa lihat dia sedang tertawa, padahal sedang lagi ketakutan, kesakitan karena harus menjalankan operasi. Dan dalam hati saya itu kalau bisa saya deh tukeran, Tuhan saya yang di situ, dia yang pegang teleponnya untuk supaya saya bisa lihat video atau apapun juga. Can you imagine, bisa nggak bayangin rasa sakit, frustrasi Yairus yang dia rasakan? Anak yang dia cintai, anak yang dia kasih sedang sakit. Dan saudara harus tahu latar belakang Yairus, tadi saya sudah katakan. Dia kepala rumah ibadat. Dia orang sangat agamawi sekali. Dengan orang-orang Farisi yang selalu bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Jadi kalau di ayat firman Tuhan dikatakan Yairus sampai tersungkur di bawah kaki Yesus. Itu dia udah gak peduli lagi dengan posisinya. Dia gak peduli lagi dengan statusnya. Mau dia kemudian nanti diganti, mau diturunkan jabatannya. Intinya gini,
When you have a desperate need, pada saat kita punya keinginan yang sangat amat kuat, kebutuhan yang sangat mendesak, hal itu seringkali membuat kita akhirnya berpaling dan berseru kepada Yesus. Benar nggak? Tapi nggak selalu harus seperti itu dulu kita untuk datang berseru pada Tuhan. Tapi ini poin yang pertama adalah kita harus datang berseru pada Tuhan pada saat kita nggak tahu harus berbuat apa. Di Samuel 22 ayat 7, 2 Samuel 22 ayat 7 dikatakan, ketika aku dalam kesesakan aku berseru pada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ingat, Tuhan mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Artinya, when you call out to our God, waktu kita berseru pada Tuhan, maka Tuhan menjawab kita. Tapi seringkali ini, kita berdoa kepada Tuhan itu menjadi opsi yang paling terakhir. We use prayer as the last resort. Padahal itu harus menjadi upaya yang pertama, apapun juga. Sebelum masalah ada, kita bisa berseru kepada Tuhan apapun yang kita mau mulai. Beberapa saat yang lalu kita ada acara sebulan sekali namanya Sunday Recharge, di mana sebulan sekali itu ada short testimony, kesaksian singkat. Dan itu ada satu kesaksian singkat, satu keluarga, saya kenal anaknya di tempat kita. Ibunya selalu berdoa setiap jam 4 pagi, jam 3 pagi untuk suaminya. Dan itu lebih daripada 30 tahun. Atau 40 tahun tempat saya. Suami yang gak pernah mau ke gereja, sama sekali gak mau sentuh gereja. Kehidupan malam dan kehidupan yang sangat amat di luar Tuhan. Tapi setelah hampir 40 tahun lebih berdoa, berseru setiap hari, satu waktu suaminya sekitar 3 tahun yang lalu kena satu penyakit, yaitu di livernya sampai ciut dan tidak bisa fungsi lagi. Dan dokter hanya bilang itu cuma hanya hitungan beberapa bulan. Tapi karena mujizat Tuhan, akhirnya Tuhan bisa pulihkan 100%. Tapi kemarin waktu COVID, kena COVID. Karena udah usia, dan rupanya COVID itu men-trigger hal lain. Dan akhirnya muncullah cancer. Cancer itu mulai dari paru-paru dan menyebar kemana-mana. Tapi kemarin waktu kita undang, yang luar biasa. Di tengah-tengah pada saat waktu dia mau datang hari Minggu, itu sebenarnya kondisinya udah susah untuk dia jalan, karena harus pakai oksigen. Tapi dia punya niatan yang kuat. Sehingga saat itu dia bisa memberikan kekuatan kepada kita semua. Memberkati kita semua. Mendorong kita untuk terus dekat sama Tuhan. Nggak perlu harus ada masalah terlebih dahulu. Saudara kasih, ini sebuah kisah yang menurut saya luar biasa. Kadang-kadang kita berdoa 1 tahun, kita udah menyerah. Kita 2 tahun, kita udah menyerah. Ibu ini berdoa lebih daripada 40 tahun. Dan saya percaya Tuhan bukan Allah yang tidak mendengar. Tuhan adalah Tuhan yang mendengar. Bahkan hari ini pun juga, detik ini pun juga, pada saat Pastor menyampaikan firman Tuhan. Saudara berseru di dalam hati saudara. Apapun yang saudara butuhkan, perlukan. Tembok-tembok penghalang yang susah dirubuhkan. Ingat, doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu besar kuasa. Tidak ada satupun yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Kalau Tuhan bercampur tangan, apa sih masalah yang terlalu besar di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah, pada saat kita tidak tahu harus berbuat apa, berserulah kepada Tuhan. Bahkan Yeremia 33 ayat 3 dikatakan demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu. Bahkan hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Berseru kepada Tuhan. Yang kedua, pada saat kita harus menunggu, tetaplah percaya kepada Tuhan.
Pada saat kita harus menunggu, tetap percaya kepada Tuhan. Yesus menjawab permohonan Yairus. Dengan apa? Dengan berjalan bersama dengan Yairus menuju ke rumahnya. Tapi di tengah-tengah perjalanan, ada kerumunan banyak orang, dan tiba-tiba karena orang-orang itu udah mendengar tentang Yesus ini, Yesus saat itu sudah sangat amat dikenal. Tiba-tiba ada satu wanita yang sudah pendarahan selama 12 tahun masuk di tengah-tengah kerumunan dan menjamah jubah Yesus. Asal saja ku jamah jubahmu, aku pasti akan sembuh. Tetapi ini membuat perjalanan ini tertunda. Mulai dari orang-orang yang bilang, ini perempuan apaan sih ini? Kita udah tahu nih perempuan ini. Udah 12 tahun kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Terus bau badannya. Karena pendarahan yang terus berjalan selama 12 tahun. Dan membuat Yesus berhenti berbicara dan bertanya, siapakah di antara kalian yang menjamah jubahku? Dan akhirnya kemudian melayani wanita itu. Saudara, saya poinnya begini. Kalau sedang menjadi Yairus, papa dari anak itu, yang dalam keadaan sangat-sangat krusial. Saudara kan pikir, Yesus ngapain sih ini ngurusin ini, anakku udah mati. Ayo dong. Saya percaya Yairus tuh udah gak sabar, aduh ngapain nah. Belum lagi nanti yang lain minta doakan. Karena udah melayani wanita ini gak mungkin Yesus juga mendoakan kepada orang-orang yang datang dengan segala sakit penyakit. Yairus pasti berkata, come on Jesus, come on Jesus. Ayo dong cepetan, nanti anakku mati. Pernah gak saudara juga seperti itu? Saudara berdoa. Saudara kayak memaksakan kehendak Tuhan terjadi sesuai dengan agenda waktu yang saudara. Ingat saudara, bagi Tuhan, momentum itu lebih penting daripada waktu. Tuhan yang tahu momentumnya, bukan soal waktunya. Karena nanti kita bicara waktu, waktunya sudah terlambat. Karena anaknya sudah mati. Ada beberapa hal cara Tuhan menjawab. Yang pertama, Tuhan bisa menjawab secara langsung doa kita. Ingat pada saat waktu Petrus bilang, kalau benar itu engkau guru, suruh aku berjalan di atas air, datang kepada. Petrus jalan kan? Terus dia fokusnya tidak lagi kepada Yesus, tidak lagi faithful, tidak ada lagi iman. Dan karena fokusnya kepada ombak, lora, tantangan, akhirnya dia tenggelam. Terus dia waktu tenggelam, dia langsung bilang, God help me, Tuhan tolong. Segera Yesus mengeluarkan tangannya dan menolong Petrus. Kedua, Tuhan bisa menjawab dengan jawaban yang berbeda dengan doa kita. Ingat pada saat itu Rasul Paulus bilang, Tuhan cabut duri dan dagingku nih. Tuhan, aku gak kuat nih duri dan daging ini. Tapi Tuhan jawabnya gini, justru dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Tuhan menjawab beda. Yang ketiga, Tuhan bisa menjawab dengan menolak permohonan kita. Karena tidak sesuai dengan rencananya dan kehendaknya. Tapi yang keempat, di poin kedua ini, seringkali Tuhan bilang, sabar. Ada penundaan. Ada yang nama delay. Jadi Tuhan bukan hanya menolak, memberikan jawaban yang berbeda, tetapi delay. Dia bilang, tunggu. Coba kita lihat di ayat 3, Yohanes 11 ayat 3. Yohanes 11 ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Terus kemudian ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus pada waktu Yesus datang, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Artinya Tuhan telat. Padahal Tuhan udah suruh nunggu. Mereka udah nunggu kapan nih yang namanya Yesus datang.
Dan mereka dengar kabar pada saat itu Yesus sempat berhenti melayani terlebih dahulu. Coba Yesus nggak berhenti melayani dalam perjalanan, dia udah bisa datang tepat pada waktunya dan anakku tidak mati. Intinya gini, pernah nggak saudara mengalami keadaan yang sama? If you're still waiting for an answer to your prayer, waktu saudara menanti jawaban daripada doa saudara, sabar. Nggak mudah sih sabar, tapi sabar dan terus beriman. Tuhan nggak pernah terlalu cepat, Tuhan nggak pernah terlambat, Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Firman Tuhan berkata dalam Habakuk 2 ayat 3, ya coba kita lihat ayat firman Tuhan ini. Dikatakan, catatlah itu, sebab sekarang belum waktunya. Tetapi saat itu segera tiba dan apa yang ku katakan kepadamu, Tuhan bilang pasti akan terjadi. Meskipun kelihatannya lama, tapi tunggu saja. Saat itu pasti akan datang dan tidak akan ditunda. Itu jawaban Tuhan buat kita semua. Kalau saudara harus menanti, tetap sabar, tetap percaya pada Tuhan. Makanya kita butuh dengerin firman Tuhan seperti ini, supaya menguatkan kita semua. 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan demikian, bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Kita kayaknya nunggunya udah lama banget. 1000 tahun istilah ibaratnya, buat Tuhan itu 1 hari. Kita nunggunya mungkin udah 10 tahun, buat Tuhan itu mungkin cuma 10 detik. Kalau Tuhan mau jawab, Tuhan tahu yang terbaik. Kalau saudara mau, when you get in hurry for God answers your prayer. Ketika Anda terburu-buru agar Tuhan menjawab doa Anda, jangan heran. Kok Tuhannya nggak terburu-buru ya? Yairus harus mempelajari itu. Marta harus mempelajari itu. Dan kita juga semua. Kelihatannya Tuhan ini nggak mendengar doa kita. Kelihatannya Tuhan terlambat. Tapi tidak ada kata terlambat. Tuhan selalu jawab tepat waktunya. Karena daripada itu, pada saat waktu kita harus menunggu, tetap percaya. Yang pertama, waktu kita tidak tahu harus berbuat apa, berseru pada Tuhan. Yang ketiga, pada saat kita dapat kabar tidak baik, tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Pada saat kita dapat kabar tidak baik, tapi tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Ingat waktu Yesus akhirnya melanjutkan lagi perjalanannya bersama dengan Yairus. Tapi di ayat 35, berita yang tidak baik itu terjadi, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Kalau saya jadi Yairus, saya langsung bisa pingsan. Bos, tuh kan bener Yesus. Kan saya udah bilang jangan berhenti, stop, doain inilah, ini minta kesembuhan, nah ini minta pelayanan ini dan itu, penumpangan tangan. Saya kan udah bilang Yesus. Tuh kan bener kan anakku mati. There is no hope. Karena pada hari ini kan Yesus memberikan pengharapan. Tapi Yesus bilang begini, sederhana, simpel di ayat 36. Yesus bilang begini, jangan takut, percaya saja. Don't be afraid. Just believe. Tetap percaya. Itu yang harus saudara pegang dimanapun juga. Karena bad news, kabar buruk, bisa datang tiba-tiba saja. Hanya one phone call away, di tengah-tengah kemalaman, in the middle of night. Itu yang kemarin terjadi. Kita lagi kumpul-kumpul di dalam kelompok sel, baru mulai sekitar 10 menit, tiba-tiba ada telepon. Terus saya udah denger nih, kok kayaknya udah gak enak. Ya, kenapa? Bener. Kok? Kenapa kok jatuh? Meninggal, di mana? Aduh,
Langsung dia nangis karena itu kakak yang terbaik di dalam keluarga, yang selalu berupaya berjuang dalam kondisi apapun juga. Bisa saudara keluar dari ruang dokter, saudara langsung kayak lemes karena dapat kabar yang tidak diinginkan. Diagnosa, mungkin penyakit yang, aduh saudara harus pasang ring, saudara harus jalankan operasi, nggak punya uang. Sekarang saya mau kasih tahu, apapun kabar yang saudara dengar, seburuk apapun juga, jangan pernah menyerah. Jangan berhenti. Don't be afraid. Dengar kata-kata Yesus yang sederhana. Jangan takut. Tapi percaya. Believe. Wow. The best news that turn all bad news. Kabar baik yang mengubah semua kabar buruk menjadi kabar baik adalah bahwa Tuhan ingin memiliki hubungan pribadi dengan kita semua. Yesus berkata sekali lagi, don't be afraid. Only believe. Waktu kita receive bad news, jangan takut. Saya berulang-ulang katakan, jangan takut. Percaya aja sekalipun kita dapat kabar tidak baik, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ketakutan, fears, dia akan berkata, menyerah. Tapi iman kita berkata, terus melangkah. Ketakutan akan berkata, oh tidak mungkin kamu bisa disembuhkan, tidak mungkin bisa dipulihkan, tapi iman kita akan berkata, percaya saja. Mungkin saudara berkata, kok saya diperlakukan tidak adil sih Pastor Ehan? Saya tuh rasanya udah kayak mau bunuh diri aja deh, udah akhir hidup saya. Sakit mulu, capek, minum obat terus capek, hidup ini seperti ini capek. Saudara, Tuhan tidak berjanji membuat jalan yang mulus. Tapi dia berjanji dia tidak pernah sekali-sekali meninggalkan dan membiarkan kita. He has promised that it all things, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana dia. Case Locator pernah berkata demikian. Ini satu kutipan yang bagus. Berdiri di atas janji yang tidak bisa gagal saat melolong badai keraguan datang dalam hidup kita dan ketakutan menyerang. Tapi dengan firman Tuhan yang hidup, aku akan menang. Karena aku berdiri di atas janji-janji. Wow. Amazing. Saya berdoa 3 hal ini bisa menjadi pegangan dalam hidup saya. Jadi pegangan dalam hidup kita semua bersama-sama. Bahwa pada saat kita tidak tahu harus berbuat apa, ingat berseru pada Tuhan. Yang kedua, pada saat kita harus menunggu, kita percaya kepada Tuhan. Yairus harus nunggu dulu, Yesus melayani. Yang ketiga, pada saat kita dapat kabar tidak baik, anaknya udah mati, tapi Yairus tetap habis itu Yesus bilang, percaya, jangan takut. Yuk, saya tetap ke rumah kamu. Kalau saudara nggak jaga hati, saudara akan kecewa sama Tuhan seperti Yairus. Udah buat apa Tuhan? Dengarkan anak saya udah mati. Ya udah, saya kecewa banget. Tapi Yairus tetap berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Walaupun kabarnya sudah mati, walaupun keuangan sudah mati, walaupun keadaan rumah tangga, walaupun apapun sakit penyakit, dokter sudah angkat tangan. Sudah tidak ada jalan keluar, uang juga tidak ada untuk berobat, apalagi untuk operasi. Tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau engkau lakukan itu, maka engkau akan melihat bahwa Yesuslah yang memberikan pengharapan buat kita. Kalau Yesus yang memberikan pengharapan, dia tidak janji palsu. Karena dia yang dapat meredakan badai, dia yang dapat menyembuhkan wanita yang darah 12 tahun, dia yang bisa membangkitkan wanita anak itu yang sudah mati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang.
Kalau engkau percaya, orang percaya hidup dengan ini. Karena itu, terus bertanam dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam komunitas ini. The faithful community. Karena disinilah iman kita bisa tambah kuat. Sehingga waktu ada badai menghantam hidup kita tetap bisa berdiri tegak dan berkata, sekalipun badai datang silih berganti, aku tadi tetap akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Tuhanku yang baik, yang dahsyat, yang selalu ada bersama dengan aku memberikan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sarangai. Love you. Terima kasih Pastor Edward untuk firman-Nya. Ayo kita berdoa untuk firman ini. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu. Tuhan, ajar terus kami hidup dalam setiap perkenanan-Mu. Ajar terus di dalam Kau ada pengharapan, di dalam Kau ada masa depan yang luar biasa. Tuhan, apapun setiap keadaan kami mau taat, kami mau terus tetap setia Tuhan. Terus ajar kami masuk dalam setiap rencana-Mu. Walaupun kami harus tertatih-tatih, walaupun kami juga takut dengan setiap keadaan, tapi kami mau terus percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap pergumulan permasalahan kami, Tuhan yang sanggup menggendong kami, Tuhan yang sanggup, yang setia di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Bahkan biar firman ini boleh tertanam terus di dalam hati kami yang paling dalam, di dalam loh hati kami Tuhan. Biar kami terus mengingat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang sanggup menjadikan segala sesuatu apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang sanggup mengerjakan sesuatu yang spektakuler di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Pastor Edward Tuhan. Berkati Tuhan setiap pelayanannya. Berkati juga rumah tangganya, berkati juga anak-anaknya. Apapun yang dikerjakan Pastor Edward, bahkan dalam setiap pelayanannya Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna, bahwa jiwa-jiwa juga boleh datang kepadamu melalui setiap firman yang disampaikan Pastor Edward. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau menyertai setiap kehidupan kami mulai hari ini sampai kapanpun Tuhan. Ajar kami terus Tuhan mengandalkan Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi terima kasih Pastor Edward. Terima kasih untuk firman yang luar biasa hari ini buat kami semua di tempat ini. Terima kasih. Amin. Senang banget bisa kenal ya dari jauh. Perjumpaan pertama, mudah-mudahan bisa berjumpa di waktu-waktu yang akan datang. Amin. Dan semua teman-teman di Faithful Community di seluruh Nusantara ini atau juga ada yang di luar negeri, percaya bahwa Tuhan yang memberikan pengharapan. Kalau mau tanya bisa DM di IG atau whatever. Alright, oke, selamat pagi, sarangyo, love you all, God bless you, Tuhan Yesus. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.